Oke guys, balik lagi di Jauh Dekat. Kalau minggu lalu, bukan minggu lalu sih, udah berapa minggu lalu tayangnya ya. Kita sudah mengundang model kelas internasional ya, ada Joe Stardi. Bentar. Sekarang kita panggil undang yang dari Indonesia. Siapa yang nggak kenal sama? Sebentar, ini manggil brand lu sebenarnya Leica atau Infinite nih? Oke, boleh tarik sedikit mic-nya Om? Ya. Oke. Ada Om Jamil sama Om Indra. Yeah. Selamat datang di MK Jauh Dekat. Jauh-jauh dari Bandung ini mereka ya. Oke, kita harus applause dulu ada model Indonesia yang ikut berkreasi di industri ini ya. Tapi boleh cerita dulu deh Om. Kapan pertama nge-vape? Wah. Pertanyaannya jauh ke belakang nih. Kalau gua sendiri sih nge-vape itu awal di 2015. Oke. Baru-baru ya, 2015 lah. Sama, seumuran, seangkatan berarti. Lebih lama Uza berarti. Iya, lebih lama Uza. Oh ya, ada Uza ngomong di sini guys. Hei, kelihatan lu bocor di master. Mohon maaf ya. Jadi Uza sekarang ada di Leica ya. Oke, dari 2015. Kalau Mindra? 2017. Kenapa baru 2017? Dulu ngerokok. Sama. Bukan jawaban itu mah. Apa Om yang bikin pertama nge-vape? Ya mencoba hal baru sih karena dulu merokok gitu kan. Awalnya lihat teman-teman, wah ini bagus nih kayaknya, kayak hal baru gitu kan. Coba-coba pada waktu pertama sih lihat pertama itu effort gitu. Effort ya vape stick gitulah. Coba-coba nyatanya enak gitu, nggak seplan si rokok gitu. Ada rasanya meskipun rasanya nggak kayak sekarang gitu. Oh, emang dulu rasanya gimana? Ya B aja gitu kayak. Oh dulu malah B aja. Enggak, maksudnya awal banget tuh 2015 yang awal gue rasain tuh kayak ya hanya sebatas flavor biasa gitu. Masuk ke 2016-17 tuh brewer lokal udah mulai bikin. US juga kan ada tuh. Mulai tuh udah pakai RDA. Nah itu merasa wah ini asik nih vape gitu. Rasanya banyak gitu kan. Terus rasa nikotinnya pun tidak menyandukan kayak si rokok gitu. Dan dari awal pertama coba vape itu gue udah langsung cut off si rokok. Langsung berhenti rokok? Langsung berhenti ya. Instantly? Tapi untuk kalau dari 2016 sampai sekarang tetap ada sih momen balik lagi gitu. Oke, CLBK ya? Iya kayak ingat mantan apa ya? Biasanya lagi kalau frustasi di mesin. Waduh, iya sih. Biasanya kalau kayak ada di titik pusing ngerjain apa gitu. Ada titik yang aduh gue perlu rokok nih gitu kan. Tapi ya itu kayak rokok 2 kali shoot gitu udah. Enggak habis tuh sebatang gitu kan. Langsung ya udahlah cukup gitu, kayak hanya suges doang gitu, kayak si rokok tuh masih mampu untuk menenangkan gitu. Oh, ya? Iya, kayak lebih ke gitulah. Tapi itu pun enggak kayak sebulan 2 bulan pun nggak ada gitu, hanya momentum doang gitu. Jadi makanya jangan sering-sering hektik ya. Kalau lagi stres banget, padat banget gitu ya. Nah itu yang nggak bisa kita atur. Gitu ya. Tapi habis makan ya, lagi buang itu air udah lepas, gitu udah lepas. Udah nggak perlu ya. Karena kecuali kedinginan. Iya, ada momen waktu lu setebal itu jaketnya gimana bisa kedinginan? Ya, sekarang sih. Kalau dulu sih kayaknya tipis sih. Gitu ya? Dulu ada momen gue ikut temen gue ke gunung. Ngecamp muncak gitu. Gue udah nge-vape tuh sendirian nge-vape. Anjir kok gak berasa gini gitu nge-vape, gak ada efeknya kan, dingin banget kan di atas gunung. Kayak wah gue butuh kehangatan gitu kan. Rokok itu pun tapi gue mikir micet. Aduh, butuh kehangatan dan micet gitu. Kan bisa kopi ya gitu kan. Tapi kalau yang suka naik gunung ya, terutama gunung-gunung yang tinggi ya, vape ini ya mungkin ya satu pakai baterai kan.
Iya. Kalau lu baterainya habis di sana udah mampus. Udah lu. tuh. Lu mau power bank mau kuat berapa banyak? Iya. Satu lagi kalau dingin kan nih baterai ngedrop. Ya betul. Iya kan? Betul. Betul sekali. Kalau dingin banget kan baterainya dia, waduh, nggak ada umurnya ini pasti. Iya gitu. makanya, aduh gak kena nih vape gitu kan. Tapi itu pun tetap ngerokok pun nggak terlalu enak ternyata. Oh, suges aja. Iya lebih ke suges aja sih. Oke, kalau Om Indra nih. Hmm. Kenapa ketawa baru? 2017, apa yang bikin pertama nge-vape? Dicobain, suruh nyobain sama teman. Bukan dia? Bukan, Oke. bukan. 2017 kita belum kenal ya? Belum kenal. Belum Oh, kenal. oke. Ditawarin sama temen, suruh nyobain tuh masih device. Tapi dulu udah langsung DNA nyobain. Widih. Iya, disuruh langsung nyobain. Temennya racun yang Iya, mematikan ini kayaknya. banget. Makanya pasti kasih coba yang enak ya udah. Oh, ini Akhirnya sejenis Dimas Sato berarti temennya. Betul. Sejenis dia ya. Dulu Iya. tuh apa ya? Paporsat. Oh iya. Nah, Oke. kasih paporsat dipinjemin, suruh nyoba, nyandu akhirnya. Hmm. Cuman dulu liquid masih mahal kan. Hmm. Dulu liquid masih mahal, masih agak susah, masih ya patungan sama anak-anak. 2017 sih kayaknya udah nggak terlalu ya. Kebenaran pas waktu itu dicobain tuh langsung ke liquid US. Oh, oke. Iya, jadi langsung udah begitu nyobain US ya udah. Makanya sampai sekarang aja kebawa karakter liquidnya nggak suka yang manis. Sampai sekarang. Oh, oke. Karena awalnya Iya, jadi itu penting sebenarnya ya. banget. Kalau awalnya udah yang manis, ntar dicobain yang gak manis kayak ada yang kurang. Iya. Oke, awalnya meletek, gak meletek, ada yang kurang. Gitu. Ini pada meletek-meletek semua nih ngomong-ngomong. Coba dibunyiin dulu nih. Enggak tuh. Ini soalnya podcastnya MK sih. Kalau ini podcast gua ya, gua udah tulis di depan nih. Meletek gak usah podcast. Padahal gue udah cari aman pakai pod. Tapi ini dari Leica kok malah pakai panelnya ini nih. Apa? Ya, apa namanya? IOV. IOV. Iya. IOV ya. Iya. Leica nggak punya panel apa? Aneh dia. Padahal mereka punya panel yang di display kemarin di GV. Ya kalau boleh tampilin di sini nanti ya. Nggak tahu sih punya gambarnya atau enggak. Nanti minta gambarnya biar dimasukin ya. Kita sih punya banyak panel ya. Kebetulan dijual tapi jadi nggak dipakai. Oh. Yang kita Oke, pakai lanjut Om Indra. ya, yang kita pakai buat riset. Oh, oke. Ini dia nyombong tapi halus gitu ya. Jadi semua yang dibikin kejual gitu sebenarnya. Amin. Amin. Terus kalau pakai panel orang lain buat R&D. Kalau Bluer pakai anti itu sebenarnya. Kalau R&D diem-diem, nggak mau kelihatan. Kebenaran aja ke bawahnya yang ini ya. Iya. Oke, ingat gak Liquid S dulu apa pertama coba? Dulu tuh Malt Flurry. Oh, itu ya, Vapor Treat ya. Betul. Vapor Treat. Ah, yang botolnya yang masih kerucut. Iya, Ya, betul. ya. Yang 60 ml itu. Terus ada Botol putih. Pebble cheesecake tuh. Iya, Pebble Cheesecake. Pebble Oh, cheesecake. oke. Itu Pebble Itu Cheesecake. legend-legend juga sih. Wajar kalau suka itu. Nggak kangen? Banget. Banget gitu. Banget. Kita sempat mencari tahu ya, kalau mau bikin kayak gitu lagi gimana gitu. Essence sudah tidak ada Iya. ternyata. Ya bisa dibikin pakai essence sekarang, cuma ya pasti nggak bakal sama gitu. Malah kita juga pernah coba kan bikin liquid, pengen pakai Pebbles juga tuh rasanya. Cuman ya tetap berbeda. Oke, terus gimana nih ketemunya? Mungkin jangan belum ketemu dulu lah ya. Awal bikin Leica deh. Atau ketemu dulu? Ketemu dulu sih. Tunggu dulu sih. Oh, ketemu dulu. Temenan dulu. Oke. Temenan dulu. Cuman emang base-nya gue bukan orang dari vape. Kalau Jamil emang udah lama di vape. Gue cuman vape sebagai user doang. Ya. Sebagai user doang 2017 tuh sampai 2019. Cuman kenal sama Jamil dari 2018 ya? Iya. 2018 akhir. Iya 2018 Kenal di akhir. mana? Itu lucu. Jadi dulu tuh gue punya apa? Gue di coil dulu. Gue bikin coil, ketemu Indra. Jadi Indra tuh selalu, Mil, gue pengen ganti coil, tolong dong pasangin gitu. Ini vaporista emang ya? Oke. Lebih ke atlet COD lah dulu. Oh, atlet COD. Oke. Atlet COD. Tapi lu beli coilnya? Beli. Oh, gue pikir minta suruh pasangin juga. Oke. Gitu kan. Beli, kita sambil ngobrol-ngobrol gitu kan di vape tuh kayak gimana gitu kan, kita sharing-sharing.
2 kali pertemuan gitu ya. Iya, bukan pertemuan deh kayaknya emang lagi nongkrong doang. Iya. Kayak kursus ya 2 kali pertemuan. Iya 2 kali nongkrong lah kita. Indra kayak, Mil, gue ada ide gitu kan. Gimana kalau misalkan kita bikin sesuatu gitu. Nah, obrolan itu sebenarnya pada hari itu sih ngegantung. Bikin apa gitu kan. Ya kalau misalkan menarik sih ayo gitu kan. Nah, tapi obrolan itu keburu ngegantung beberapa minggu lah ya. Iya. Beberapa minggu terus Indra nge-DM lagi gitu kan. Mil, gue ada mesin. Dan dulunya tuh kita pengguna Hexom. Oke. Nah, pengguna Hexom dan kita tuh bosan melihat Hexom kita tuh yang itu aja. Enggak, aku bisa pakai Hexom. Emang gak ada yang lain? Pada saat itu sih kita ikut market ya. Oke. Banyak yang pakai Hexom gitu kan. Iya, Kita sebagai user. Ya. Hexom bagus gitu kan. Ya udah kita pakai gitu kan pada saat itu. Kita lihat Hexom tuh biasa aja gitu kan, maksudnya bosen gitu kan. Gue pengen bikin yang berbeda. Nah, Indra ini ada mesin gitu kan. Ya udah kenapa nggak kita bikin sesuatu untuk aksesorisnya gitu kan? Karena dulu itu sebelum adanya Leica udah ada beberapa modder kan ya yang bikin aksesoris gitu kan. Kenapa nggak kita bikin panel gitu kan? Nah, Indra bikinin panel aluminium ya waktu awal-awal. Aluminium dan itu. Nah, ini bisa gitu kan. Kita pakai, kita bawa ke Vape Store karena kita kan nongkrongnya di Vape Store gitu kan. Orang-orang pada nanya. Om, itu panel di mana gitu kan, beli di mana? Oh, ini ada nih. Jual langsung. Gila, ini se-hard-hardnya selling ya. Se-hard selling. Ada nih kalau mau gitu kan. Siapa aja nomor saya gitu kan. Itu udah pakai nama Leica? Belum. Belum. Hanya Masih no name. Bikinan sendiri aja gitu. Bikin sebatas hobi doang. Iya. Oke. Bikin. Akhirnya mencetus lah. Nama apa? Ayolah kita bikin brand gitu. Kita terjun di industri inilah gitu. Wah ayo menarik nih gitu. Karena aku lihat pada saat itu bikin aksesoris ini suatu hal yang kreatif gitu. Ya betul. Ya kenapa enggak gitu. Ayo kita gas gitu. Dan panel Hexom. Panel Hexom awalnya. Panel Hexom, lalu panel R233. Iya, Druga Foxy langsung lah ya, pokoknya ada panelnya kita bikin langsung di situ, R&D langsung kita. Semua ya, gue lihat sih IG-nya ya emang pas gue scroll ke bawah pertama-tama Hexom ya, terus ya terakhir udah banyak panel I/O ya, tapi di tengah jalan Foxy yang gue nggak nyimak, sempat ada juga berarti. Foxy sempat. Dulu yang banyak panelnya sebenarnya itu R233 sih paling banyak ya. R233. Dotmod susah soalnya panelnya. Gak ada yang pernah bikinin. Dulu sempat kita mau bikin ya, cuman yang karena ada V1. Ya yang V1 yang dotbox. Oh iya, awal-awal kan kita emang si mesin di workshopnya juga belum terlalu lengkap kan. Jadi kita maksimalin dulu aja yang ada di workshop buat kita bikin produknya aja dulu. Kan kalau kayak si R233, Foxy sama Hexom tuh sebenarnya produknya nggak terlalu ribet untuk kita bikin kan. Makanya pas begitu lihat demandnya ternyata bagus, ya udah kita mendingan invest ke mesin aja. Gitu. Yang dotbox itu dulu kesusahannya dia tuh panelnya melengkung. Bodinya melengkung. Jadi wah agak PR gitu. Kalaupun bisa kita harganya yang terlalu pricey nanti gitu. Iya sama sekali. Apalagi yang dotbox 220 ya, yang pencetan tengah depan itu. Itu sih yang gue tahu pernah bikinin Medan doang tuh. Medan pernah bikin gitu. Cuma wacana kayaknya. Satu doang terus gak pernah bikinin lagi. Paling kita buat dotbox tuh sleeve. Karena setelah panel kita ya improve-nya ke sleeve gitu. Lu bikin sleeve juga buat pot-pot juga ya? Bikin. Ada yang beli kah? Ada. Enggak, sleeve-nya itu harganya berapa kalau pot? Beda-beda sih, tergantung dari material. Enggak, sama potnya harganya bahan sleeve-nya atau Enggak. Enggak. Potnya kan cuma paling
Ya 200.000 lah ya. Oh sleeve-nya nggak sampai segitu? Masih di bawah. Masih di bawah. Oh, Masih di bawah. Oke. Meskipun itu kulit asli masih di bawah ya. Iya masih di bawah. Masih di bawah. Gue tadi nggak lihat harganya sih, tapi gue lihat, gue mikir harganya kan, berapa ya sleeve kayak gini? Masa, ya pikiran gue minimal 200.000 lah, ya kan? Yang potnya juga harganya 200.000 gitu. Ini kan bukan ban sama pelek gitu kan. Ini kan cuma kayak bajunya doang gitu. Handphone sama casing kan nggak mungkin mahalan casingnya gitu. Betul. Iya. Oke, berarti udah bikin panel ya. Mulai dari panel, Sleeve, drip Sleeve. tip, drip tip. terus apa sih itu tuh stand atomizer, Oh, stand pasar. Iya. lalu apa lagi ya kita tuh pouch. Ya semakin kesini ya produk-produknya makin kita development aja. Iya. Gitu. Kapan pertama kali bikin drip tip? Drip tip tuh 2020 awal. Drip tip buat apa tuh? 810. 80 Dulu masih sih namanya awal. 810. Mulai dari situ ya. Iya. Baru sekarang udah main ke balik ke integrated dan segala Iya, macam. betul. Tapi mulai dari 810. 810. Gue soalnya nggak pernah tahu drip tip 810 lu. Serius, nggak pernah lewat di radar gue aja nih. Yang mana sih yang punya Leica Itu gitu kan? bisa gue jelasin sih. Kenapa? Karena si Leica ini sebenarnya dulu tuh nggak apa ya kayak bikin produk yang ready stock gitu. Kita itu ngambil konsepnya ya full customize gitu. Jadi lu PO aja gitu. Kita tuh hanya produsen aksesoris udah gitu. Oke. Jadi nggak kayak dibikin ready stock kita up gitu kan, kita iklanin gitu, nggak begitu dulu tuh. Oh, jadi by PO aja. Yap. Bisa satu gitu bisa? Satu. Bisa. Bisa gitu? Iya, kita lebih ngutamainnya buat keinginan si customer tuh pengennya kayak gimana. Jadi ini custom gitu misalnya? Betul. Custom. Misalnya aku mau 810 tapi dalamnya kecil misalnya kayak 510 iya, kayak gitu. Betul. Iya. Pokoknya Bisa begitu ya? Iya. full customize aja. Oh, oke. Dan bahkan sampai sekarang juga si produk-produk Leica itu sebenarnya banyaknya yang custom juga. Custom juga. Gitu. Oke. Mau warnanya mix kayak gimana ya. Ya kalau sleeve gue ngerti sih, panel juga ngerti. Tapi kalau drip tip kan ya gue baru kepikir aja gitu. Drip tip yang custom gitu. Gue mau dong custom drip tip. Boleh? Boleh. Daripada orang-orang pakai ya kalau laku nanti baru dijual. Gue mau bikin satu buat gue dulu ya. Boleh. Boleh. Daripada orang-orang pakai cyber clone itu kan ya. Tapi ngomong Leica tuh artinya apa sih? Silakan. Aduh. Lempar-lemparan Leica. Awalnya si Leica. Kenapa Leica gitu kan? Lebih ke tepatnya kita itu berdua ini secara kebetulan ada basic tukang foto dulunya. Nah, dan kita sama-sama mengagumi kamera itu. Oke. Jadi ini plesetannya Leica kamera gitu. Betul. Nah, kenapa kita bikin Leica gitu kan namanya? Karena Leica ini bisa menghasilkan foto yang baik gitu kan. Nah, si Leica Project ini ingin sama gitu, menghasilkan produk yang baik, bagus. Oke. Dan menjadi Filosofinya sesuatu dari yang kan kalau di foto itu menjadi kenangan gitu kan. Wih sedap. Kan kalau di produk itu bisa dikenang Sedap. seperti itulah gitu. Sedap. Tapi Leica kamera tidak bisa custom, Pak. Itu mass product. Ya lu mau custom. Gue mau kamera yang shutternya di bawah dong. Gak bisa kan. Berarti itu plusnya Leica Project berarti. Bisa customize. Iya. Oh jadi awalnya dari custom. Iya. Jadi baru kalau sekarang masih custom Masih full custom. Masih. Sampai sekarang. Sampai Oh sekarang. gitu. Sampai sekarang. Jadi ya sekarang custom jalan ya kita pun ngeluarin produk yang ready stock itu ada. Oh. Terus kalau mau custom gimana caranya? Misalnya ya gue nggak yakin ya orang mau custom bawa gambar gitu kan kayaknya nggak gitu kan. Orang kayak datang ke desain interior kan, Mas tolong desainin dapur saya dong gitu kan. Kan pasti ya mungkin datang ngukur dan segala macam gitu kan. Tapi kan mereka bukan berarti mereka yang paling mereka udah tahu gue punya kulkasnya ukuran sekian nih, gue punya microwave ukuran sekian nih gitu kan. Kalau orang mau custom gimana caranya? Itu kalau misalnya mau custom biasanya ada beberapa opsi sih. Biasanya si orang itu suka nginfoin si drip tipnya tuh pengen karakternya lebih kayak gimana gitu kan. Pengen bentuknya kayak gimana. Itu biasanya nanti kita ukurin juga. Emang agak ribet sih sebenarnya untuk proses custom itu gitu. Ya sama kayak custom baju jatuhnya gitu kan. Kayak tailor lah jatuhnya. Iya, betul.
Itu cuma kenapa nggak Leica Taylor bukan project? Bikinin jas gitu. Iya. Ya makanya admin kita yang buat ngehandle customer itu yang lumayan ada beberapa orang juga sih. Iya. Gitu. Oke. Iya. Jadi mereka inputnya dari customernya misalnya. Betul. Gue mau kayak tadi deh, gue mau 810 tapi yang dalamnya lebih kecil misalnya, tapi luarnya tetap lebar gitu. Masukannya cukup seperti itu. Iya. Dari material, dari warna. Material dikasih biasanya pilihan kita kalau atau- untuk yang custom biasanya pakai resin. Oke. Ya, materialnya dari resin kalau custom. Karena kan kalau misalnya si resin bentuknya kita bisa bentuk apapun juga kan. Kalau misalnya pakai bahan alu atau pakai bahan stainless ya lumayan cost produksinya juga lumayan tinggi kan. Makanya kita pakai resin. Gitu. Tapi kalau misal requestnya dia, oh gue maunya stainless nih gitu. Ya kalau harganya masuk bisa. Oh. Kalau dia Asal dia ada pengen, waktu ya. Iya, betul. Asal waktunya cocok ya, oke. Itu bisa dikondisikan. Iya, se-expert itu ya, se-advance itu ternyata. Gue nggak tahu loh, karena ya gue tadi sebelum podcast gue juga nginget-nginget gitu. Kapan ya gue pertama kali tahu Leica gitu. Terus gue flashback, gue inget-inget gitu. Kayaknya sih kalau yang produk ya, yang barang yang gue punya kayaknya stand atomizer itu pertama. Seingat gue, Iya. seingat gue. Entah gue dikirimin atau kalian kirimin gue ya, dikirim. kalian kirimin gue. Tapi sebelum itu gue emang sudah pernah dengar tentang Leica gitu. Cuma kayaknya yang gue dengar dulu kan ada beberapa orang yang bikin sleeve juga kan. Gitu. Iya. Kalau nggak salah dulu gue taunya dari Brave the Vape. Nah, Brave the Vape kan bikin sleeve untuk Betul. dot mod gitu kan. Yeah. Terus ya gue sempat lihat ada punya Leica juga gitu. Itu yang pertama kali gue notice. Oh ada brand namanya Leica gitu. Terus pas gue lihat sekilas IG-nya, oh ada bikin panel, bikin segala macem gitu. Terus terakhir ada bikin drip tip segala macem. Yeah. Terus gue juga lihat ada mod juga. Oh yang dibikin banyak ternyata. Tapi modnya juga gak pernah kelihatan gue. Cuma AI itu jangan-jangan tuh. Ada tuh. Oh ada. Oh ini IO-nya. Iya, iya. Oke. Kapan rilis itu? Dalam waktu dekat. Dalam waktu dekat. Soalnya ya ada yang lagi keluar ya mau bikin I.O. ya. Setiap hari, nggak setiap hari sih, berapa hari ini live. Pokoknya iya ngomongin I.O. gue tuh sampai wah pokoknya dia pengen mengerti banget lah gitu kan. Bacotnya sih begitu. Ya lu tau lah siapa ya. Cuma nggak rilis gitu. Kenapa akhirnya bikin I.O.? Gue sih lebih ke penasaran ya. Kenapa penasaran? Enggak, maksudnya kan gue tuh orangnya lebih ke ngulik. Oke. Jadi kalau misalnya lihat barang, kayaknya bisa dibikin deh gitu. Kayaknya bisa dibikin. Kenapa gue harus beli ke orang kalau misalnya gue bisa bikin gitu. Sedap. Seorang chef aja masih makan di restoran, nggak masak terus. Tapi kalau dia bisa masak, dia akan masak gitu Betul. kan. Iya. Oke, karena lu punya capability untuk bikin. I hope. Oke. Ya gue juga ada lihat waktu di GV pertama kali Jamil kasih lihat gue. Wah ini sih udah kelas sih. Maksudnya materialnya juga looks good ya. Bentuk dimensi ya gue gak ragu lah. Kalian ngedesain udah banyak hal gitu ya. Referensinya ya gak ada yang mirip ya. Maksudnya gak kelihatan kayak niru ini, niru itu gitu. udah punya identity, udah punya karakter gitu. Oke, ditunggu aja nih. Iya. Ditunggu ya guys ya. Apa nih namanya? Compact. Compact itu kayak laptop ya. Kita plesetin. Terakhirnya pakai Q. Compact. Compact. Kalau masalah compact juga, compact komputer juga gitu deh spellingnya. Sebenarnya Compact itu apa singkatan ya? sih. Compact tuh Lenovo, HP kalau nggak salah. HP ya. HP. Iya. HP Compact. Oke. Compact ini ada singkatan kan? Enggak, singkatan sih, lebih ke plesetan. Soalnya Oke. karena si device-nya kecil kan. Jadi gue ngasih namanya Power in Your Pocket. Oh sedap. Karena si device ini mesinnya ya kalian bisa cobalah DNA yang. Oh ini DNA? Iya DNA. DNA. Oh, soalnya banyak yang seperti DNA kan. Kemarin yang gue unboxing apa ya? Gue lupa tuh. Kuka kalau nggak salah. Pas gue buka, nah DNA banget ini tampilannya gitu. Kalau ini DNA beneran. DNA asli. Wah tidak murah-murah banget berarti. Chipnya aja lumayan. Chipnya aja seharga mod kamu itu. Lebih mahal mungkin malah. Oke, pakainya DNA. Kenapa DNA? Kok nggak IHI atau
Ya itu, balik lagi Balik ke lagi. gue Awal-awal nge-vape. itu. Oh, Awal ini ya banget nostalgia ke Favor Shack Betul. tadi berarti. Iya, iya. Oke. Betul. Masih nempel kebetulan Iya. Evolve-nya DNA juga masih ada Iya, kan. dan sampai sekarang juga kan ternyata kebanyakan IO juga pakainya DNA 60 kan. Ya. Iya. Padahal sebenarnya bikin sendiri itu nggak mahal-mahal banget. Asal lu nggak custom LCD yang gede-gede banget gitu ya. Iya, Gue rasa sih nggak mahal-mahal banget gitu. Kita keterbatasan aja sih karena untuk si device ini kita bener-bener manufacturingnya bener-bener lokal. Oh, Yang totally. Iya, Totally. totally. Cuman si chipsetnya doang yang kita ambil dari luar. Semua Oke. proses produksinya lokal. Jadi TKDN tinggi ya ini ya berarti. Ya. TKDN tinggi. Material semua juga lokal atau beli raw dari luar? Iya, di- beli. Tapi diolahnya di sini. Iya, diolahnya di diolahnya sini. di sini. Beli sana beli, gue nggak tahu ya, beli blok atau beli ini ya, beli bahan ya. Iya. Oke, ini benar-benar model lokal sejati nih berarti guys ya. Amin. Bukan yang brand lokal tapi bikinnya di Cina. Bukan kayak gitu. Soalnya ada yang kayak gitu juga ya. Berapa harga belum tahu. Belum. Belum. Malu dia. Oke, ini nantilah ya. Kita lo udah keluar si compact ini pasti ya nanti kita coba lah guys ya. Siapin Dan nggak budgetnya hitam aja. doang kan? Yang putih ada yang putih. Nanti bakal ada. Nanti bakal ada. Nah, kalau bisa orange biru gitu. Gampang. Mungkin kolaborasi sama MK gitu. Gampang. Oke, tapi Leica juga pernah bikin liquid kalau nggak salah. Iya. Ya, Kalian kirimin gue juga. Kalau nggak salah hampersnya itu masih gue pakai kotaknya karena kotaknya bagus dari kayu gitu. Iya. Gue pakai buat tempat 10 kawat. Itu Oke, masuk oke, tuh, oke, 10 kawat aja masuk. masuk tuh. Iya, betul. Kenapa liquid nggak terus malah sekarang IO? Nggak Ya. kedengeran lagi liquid. Kalau si liquid sih sebenarnya lebih ke project nostalgia aja ya. Wih, Dulu kan kita cuman bisa pakai barang orang gitu kan. Kita cuman bisa pakai liquid orang. Pas begitu ada momennya dan kita punya kenalan untuk bisa ngeproduce liquidnya ya kenapa enggak gitu. Makanya begitu pas kita rilis juga rasanya mungkin belum untuk market yang sekarang belum terlalu cocok ya. Cocok, ya. Karena karakter si manisnya juga nggak terlalu ya Mil ya. Nggak terlalu manis dia. tapi terlalu kak, manis. gue nggak ngerti juga orang yang sekarang itu yang disuka yang, ya menurut gue ini mah udah lewat masanya gitu. Tapi kok orang bisa suka ya mungkin, oh mereka mungkin belum melewati masa itu tuh. Iya. Ya udah dulu sekarang mereka lagi suka itu gitu. Ya udahlah, kasihlah gitu. Tapi gue tungguin ya, kok gini terus? Kok gak berubah-berubah ya? Nggak berubah-ubah Udah 2 gini. tahun nih, 3 tahun nih. Waduh. Yang ada malah makin menjadi-jadi makin tambah manis ya. Iya. Iya. Ditambah lagi dipakainya di meletek lagi. Lu kenapa ganti pot tuh? Kenapa gak pakai itu aja? Berisik Pak. Dipakai. Tapi prinsipnya sama kayak tadi berarti ya. Kalau Iya. lu bisa bikin kayak Kenapa di enggak apa aksesoris dan device ya kenapa nggak coba sendiri gitu. Iya. Oke, ini benar-benar chef kapitalis kayaknya guys ya. Jadi kalau bisa dibikin kenapa enggak gitu. Apa berarti yang belum lu bikin nih? Belum dibikin. Mod sudah, Apa ya? ya. Di vape ya? Ya, Meka sudah. Mereka udah. Mereka udah. Apalagi ya yang belum kita bikin? RDA udah belum? Nah itu RDA belum sih. RDA belum. RDA belum. Kenapa nggak bikin RDA malah bikin? Sebenarnya untuk yang offering untuk bikin RDA ada beberapa. Ada beberapa ya yang nawarin untuk offering bikin project RDA. Cuman ya balik lagi kalau misalnya di developnya di kita masih keterbatasan si machiningnya. Kalau misalnya kita produksi di luar, kita belum tahu apakah si kualitasnya sesuai sama yang kita mau atau enggak gitu. Oke. Gitu. Kalau untuk si konsepnya sih sebenarnya kita udah nyiapin beberapa konsep buat si RDA. Cuman ya masih belum nemu momen yang pasnya aja buat dirilis. Oke. Gitu. Keburu hilang Pak, keburu punah Pak RDA. Ya, makanya sekarang lagi ramai IO. Iya, wave-nya lagi ayo udah ayo aja Iya. gitu kan. RDA mungkin nanti kalau muncul lagi, gue aja nggak tahu gimana cara bikin orang suka lagi pakai RDA. Serius? Iya. Mungkin akan wave-nya akan datang lagi sih menurutku karena si Ayo pun sama kan kayak gitu. Dulu pun Ayo kan udah ada. Betul. Tapi tiba-tiba gelombangnya itu naik gitu kan. Ayo apa pertama kali lu tahu? Pertama kali lu ngeh itu oh ini IO nih gitu. Ayo yang mekanisme seperti sekarang gitu. Enggak, pokoknya wujudnya IO in reference lu pertama kali. Zaman dulu kan enggak kayak Pasito. Pasito. Ya. Iya.
Dulu kan dia si Pasito bisa recoil tuh. Ya. Pasito. Yang ada kitnya yang Ya, aneh itu. ya, ya. Biarpun kecil banget ya. Biarpun kecil banget ya. Pasito Ayo tuh. Pasito. Oke. Terus pertama kali punya Ayu? BB. Bilet. Bilet. sih. Iya. Nah itu pun Itu jauh sebelum Ayo orang 2018 ya kita. 2019, 2020-an lah. Tapi udah BB yang model sekarang kan, Iya, iya. bukan BB yang Iya, masih iya. diputer. Ada. Iya, yang baterai bawah masih Baterai ada. bawah yang baterai Masih ada? kotak Masih ada. Ah, masih ada. Meskipun sudah usang. Oh sempat ngerasain itu. Iya, cuman Gua aja belum enggak. nemu yang enak. Ya belum nemu lah gitu kan. Masih susah dapat barangnya kan dulu. Oh, Iya. nggak asal ada waktu mah bisa. betul. Asal ada waktu mah bisa. betul, Semua mah tinggal ada waktunya aja gitu. Oh BB. Terus ya gue lihat sih semua ya udah. Lu pakai Ayo karena bisa pakai atau karena lu jual produknya, aksesorisnya gitu? Emang lebih suka Ayo juga sih ternyata. Oh ya? Daripada Daripada mod. Jujur. RDA? Iya. Kalau sama pot? Ada 3 nih. Iya, kalau pot sih biasanya dipakai pas lagi di nyetir gitu kan. Lagi bawa mobil, lagi bawa motor pasti pakai pot gitu. Dulu kan pas make mod agak ribet ya. Gede gitu kan. Pas sekarang ada IO, ya udah simpel. Masukin saku beres. Oke, ini kan prinsipnya sebenarnya IO ini sebenarnya kayak RTA ya. Yap, Nah, betul. kalau menurut lo RTA dalam pandangan kalian, pernah suka nggak atau Kalau gue sih pernah suka pakai RTA. kenapa? Cuman apa ya? Sukanya ya sebatas dia lebih simpel dalam pemakaian ya. Rasa sih tetap RDA gue. Hanya simpel dalam pemakaian aja, nggak sering netes, udah sih itu. Sebatas itu doang. Karena gue pun pakai Ayo hanya sebatas berkegiatan aja, misal kayak ke luar kota kayak gini gitu. Kalau di rumah gue tetap pakai RDA. Oke. Beda. Beda. Kalau beda. Kalau lo lebih referensi hidupnya udah di Ayo Udah sekarang. Ayo dia. Ayo garis keras. Kalau gue masih kalau di rumah gitu lagi libur pokoknya kegiatan di rumah udah pakai RDA. RDA. Oke. Kalau kegiatan keluar gitu kan kayak sekarang Ayo sama pod paling gitu. Nah ini misalnya si Om Indra yang lebih suka pakai RDA, aku yakin udah rilis tuh RDA-nya tuh. Karena dia modelnya, kalau aku bisa bikin kenapa nggak aku bikin aja gitu. Iya. Tapi sih ada ya itu hal yang mengalahkannya tuh. Kita belum bisa produksi banyak. Iya. Alasan paling utamanya sih itu. Banyak tuh dalam arti dalam hal speed dan Yap, segala Iya, macam gitu. betul. Mungkin kalau jumlah sebanyak itu mungkin agak lama gitu. Iya gitu. Oke. Lebih mahal gak sih kalau bikin di sini? Pasti mahal. Pasti. Apa yang bikin mahal sebenarnya? SDM-nya. SDM-nya? SDM. Oh gitu? Iya. Bukan bahannya? Bahan kan sebenarnya kita bisa impor dari Bisa luar import juga. ya. Jatuhnya ya tetap nggak equal dong. Iya. Raw dari Betul. sana dan raw mesti diimport ke sini Betul. gitu. Tapi yang lebih mahal SDM-nya. Iya. SDM ini dalam arti apa sih maksudnya? Operatornya atau orang yang harus ngerjainnya atau segala macam? Kalau di Silaika kan sebenarnya kita lebih ngebangun bukan sebagai karyawan dan atasan gitu, tapi lebih ngebangun kayak chemistry-nya kayak keluarga aja. Oke. Jadi makanya kalau misalnya kasarnya kayak gini deh, misalnya Jamil cuan, gue cuan, yang anak-anak juga harus cuan gitu. Oke. Gitu. Makanya gue lebih ngutamain ya udah kalau misalnya gue mau survive di industri vape ya anak-anak pun harus survive di industri vape gitu. Jadi Oke. mereka lebih fokusnya ya nggak cuman berpatokan ke kita kerja cuman buat barang udah aja. Tapi mereka juga jadi lebih ke nyaman kerjanya. Makanya kita kasih ya cost produksinya sebenarnya tingginya karena kita ngehargain sumber SDM-nya aja sih. Oke. Gitu. Ngerti gua. Jadi beda ya. Ini bukan pabrik ya. Iya, betul. Bukan pabrik ya, karyawannya bukan buruh gitu ya. Betul. Jadi nggak bakal keluarin namanya Mayday kan, nggak mungkin kan. Family Day ini dia. Family Day. Family Day. Oke guys, ini sekilas tentang Leica ya, dari pertama mereka nge-vape, terus mereka ketemu, bikin brand gitu. Nah kita nanti akan ngobrol lagi guys ya, yang lebih mungkin lebih intim ya tentang industri saat ini gitu. Wow. Tentang tadi udah disinggung dikit tentang liquidnya ya, liquid sekarang dan dengan liquid dulu gitu. Terus device mungkin gua nggak tahu, doyan jajan device nggak?
Oh doyan. Pasti doyan, mau nggak mau. Mau gak mau. Kita kan produksi Nanda aksesoris. dengan tanda kutip. Buat R&D. R&D. Ya kan Nggak, mau untuk gak mau. dipakai, untuk dipakai nih gitu. Ya, Lu beli yang dipakai untuk sih. lu pakai gitu, yang lu suka gitu. Lu beli karena ini rame atau karena Ini gue beli bagus itu gitu. suka. Ya ada. Ada juga. Ada juga. Nah, gue juga pengen tahu pendapat mereka tentang device-device zaman sekarang. Oke guys, kita lanjut di sesi kedua. See you. Oh ya, jangan pernah bosan berbuat baik. Lupa.